Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Santi Susana Piri, NIM 1220008. Saya mahasiswa dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora. Video kali ini teman-teman saya buat guna melengkapi tugas Kapita Selekta Sumba. Nah, tema kali ini yang saya mau angkat adalah tentang ekonomi lokal yang terkait dengan usaha-usaha yang ada dengan menggunakan produk lokal, yaitu studi kasus di Desa Mbatakapido. Nah, teman-teman, sumber daya alam yang biasa masyarakat di Desa Mbatakapido gunakan yaitu daun pandan duri. Daun pandan duri ini ada bermacam-macam jenis ya teman-teman. Dari setiap daerah pasti punya nama tersendiri dari tumbuhan yang sama dengan pohon ini. Nah, kalau di daerah Sumba Timur, Dwengapu, khususnya di Desa Mbatakapido, itu mereka mengenalnya dengan daun pandan duri. Daun pandan duri ini biasa tumbuh di pinggiran pantai maupun di pinggiran sungai. Nah, penduduk lokal mengenali pandan duri ini dengan nama, bentuk, dan sifat dari pandan duri yang berbeda-beda, dan cara budidayanya serta tujuannya pun berbeda. Nah, pandan duri kadang memiliki batang yang banyak dan memiliki akar tunjang sekitar pangkal batang dan akar udara dari cabangnya. Bentuknya juga itu berwarna hijau, daunnya kaku, tulang daunnya sejajar dengan duri yang menempel pada pinggiran daun dan ujungnya runcing. Daun pandan duri juga memiliki buah yang bervariasi. Ada yang bentuknya panjang, ada yang menjorong, ada yang bulat telur, dan ada yang bulat seperti bola. Pandan duri juga ini menghasilkan manfaat yang berbeda-beda. Salah satu contoh seperti masyarakat di Desa Mbatakapido. Mereka membudidaya pandan duri untuk diambil daunnya sebagai bahan anyaman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada mama yang sedang memotong daun pandan duri di dekat pohon pandan. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman, untuk proses pengolahannya itu, teman-teman bisa lihat ya. Di sini penduduk lokal di Desa Mbatakapido menjadikan daun pandan duri sebagai bahan utama dalam membuat produk kerajinan tangan. Untuk proses pengolahan daun pandan duri itu yaitu yang pertama, daun pandan duri dipotong dari pangkalnya dengan menggunakan pisau, lalu dibersihkan duri yang ada di tepian daun. Nah, setelah mereka membersihkan duri yang ada di tepian daun, itu tahap yang keduanya itu mereka melakukan penjemuran di bawah pohon. Itu lamanya dalam proses penjemuran kurang lebih 2 sampai dengan 3 hari. Itu sampai daunnya layu ya teman-teman. Nah, di sini ada gambar. Karena saya tidak memiliki foto proses penjemuran daun pandan di Desa Mbatakapido, karena pada saat saya penelitian tanggal 16 April kemarin itu cuacanya lagi tidak mendukung. Cuacanya kan lagi mendung. Di sini teman-teman tuh lagi mendung, lagi hujan. Tidak menentu cuacanya. Jadi untuk gambarnya ini saya ambil dari Google. Di sini saya cantumkan alamat atau linknya ya teman-teman. Nah, untuk proses yang ketiga itu teman-teman, setelah daun pandannya itu dijemur, mereka melakukan wari. Nah, wari ini teman-teman
istilah dalam bahasa Sumba, atau biasa kalau dalam bahasa Indonesia itu kita sebutnya tarik. Nah, melakukan penarikan di daun pandan ini itu supaya daun pandannya lentur dan mudah digulung, seperti yang terlihat di gambar sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Kalau dari posisi saya sebelah kanan ya teman-teman. Nah, di sini ada pengrajin yang sedang melakukan wari atau tarik untuk melenturkan daun pandannya. Nah, proses yang keempat itu setelah mereka melakukan wari atau daun pandannya ditarik, daun pandannya itu digulung agar daunnya tidak kusut dan tetap lentur pada saat mau menganyam. Nah, untuk proses pengolahan, alat yang mereka gunakan itu sangat simpel teman-teman, sangat sederhana. Ini teman-teman bisa lihat di gambar ini. Di sini ada pisau, ada hangat. Hangat itu istilah dalam bahasa Sumba yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu penjepit gitu. Penjepit ini teman-teman mereka gunakan pada saat menganyam. Pada saat mereka mulai menganyam teman-teman, mereka melakukan jepit ini untuk mengetahui atau mengukur lebar dari daun pandan yang ingin mereka anyam jadi satu produk begitu. Karena ada permintaan yang sangat berbeda-beda. Ada yang meminta anyaman tikar itu dengan ukuran yang kecil, ada yang minta yang agak besar begitu. Jadi gunanya penjepit itu untuk mengukur lebar dari pandan tersebut. Nah, sedangkan wari ini potongan bambu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di gambar, potongan bambu yang tumpul dan kecil itu adalah wari namanya. Nah, istilah dalam bahasa Sumba itu wari, sedangkan untuk bahasa Indonesianya itu tarik. Di sini untuk nama produknya, produk-produk yang biasa mereka buat dari daun pandan duri ini itu ada tikar, ada tas, ada boneka dan bola pahapa. Bola pahapa ini tempat si dipinang ya, untuk itu bahasa daerah Sumba. Di sini kenal dengan bola pahapa. Nah, masyarakat di Desa Mbatakapidu juga sudah turun-temurun memanfaatkan daun pandan duri sebagai kerajinan tangan. Nah, sejak dulu juga teman-teman, tikar daun pandan duri ini digunakan sebagai alas untuk duduk dan tidur. Bahkan mereka juga menggunakan anyaman tikar pandan duri dalam setiap acara adat maupun kedukaan. Masyarakat yang memiliki rumah panggung pasti di rumahnya memiliki tikar pandan duri, karena itu adalah salah satu ciri khas mereka sejak dulu. Jadi kalau teman-teman ingin melihat keunikan dari orang Sumba Timur, bisa langsung datang saja ke Sumba ya. Nah, untuk desain produknya ini teman-teman, nah ini yang namanya bola pahapa teman-teman. Ini yang saya ada gambar paling atas ya teman-teman. Nah, di sini cara masyarakat di Desa Mbatakapidu mendesain produk anyaman tikar daun pandan duri itu sangat unik teman-teman dan simpel. Mereka itu tidak memberikan warna pada daun pandan duri, karena menurut mereka itu nilai keaslian dari daun pandan duri itu pasti akan hilang dan tidak unik lagi. Jadi mereka tidak menambahkan warna di daun pandan duri. Ini teman-teman bisa lihat ya, masih warnanya masih asli, masih warna daun pandan duri.
yang dijemur. Warnanya juga ini berbeda ya teman-teman. Ini tikarnya, gambar bagian bawahnya. Nah, untuk proses penjualannya sendiri ini teman-teman, masyarakat di Desa Batakapido itu melakukan distribusi itu, mereka hanya melakukan mereka hanya berjualan keliling saja teman-teman, masuk keluar rumah, menawarkan barang-barang yang mereka bawa atau kerajinan yang mereka bawa begitu. Ada juga yang dari hasil mereka keliling-keliling, mungkin ada yang melihat mereka berjualan kerajinan tangan, tikar daun pandan, ciri khas dari Sumba. Jadi mereka mengajak pengrajin ini untuk kerjasama. Jadi mereka juga menerima pesanan dari, kita anggap di sini pihak kedua ya teman-teman. Nah, pihak kedua ini teman-teman yang menerima kerajinan dari pengrajin di Desa Batakapido. Nah, nanti setelah itu mereka jual lagi ke luar daerah. Nah, untuk proses penjualan online seperti media sosial, posting-posting foto hasil kerajinan itu, masyarakat Desa Batakapido itu agak bukan agak kesulitan. Maksudnya sinyal di desa mereka itu agak sedikit susah. Jadi mereka terkadang lebih suka memakai HP senter, karena HP senter itu selain sinyalnya juga kuat, baterainya juga tahan lama gitu. Jadi itu teman-teman penjelasan singkat dari saya terkait sumber daya alam, terkait usaha-usaha yang ada dengan menggunakan produk lokal. Semoga penjelasan saya dapat teman-teman pahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.